Perang Bubat sudah berakhir dan meninggalkan luka yang amat pedih. Tapi ini bukanlah akhir, justru dari sinilah perang saudara yang menghancurkan Majapahit dimulai. Let's talk about it, Perang Paregreg. Hello my gengges, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik dan lancar jaya. Oke, di video sebelumnya kita udah bahas Perang Bubat. Kita refreshing sedikit ya, jadi yang belum nonton tentang Perang Bubat boleh nonton video aku yang sebelum video ini. Kita refreshing sedikit ya, jadi Perang Bubat adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Dimana saat itu Raja Hayam Wuruk ingin menikahi putri Kerajaan Sunda, yaitu Putri Dyah Pitaloka. Tapi sayangnya Mahapatih Gajah Mada malah meminta Raja Sunda yaitu Prabu Linggabuana untuk menyerahkan Putri Dyah Pitaloka itu sebagai tanda bahwa Kerajaan Sunda itu tunduk dan takluk kepada Kerajaan Majapahit. Prabu Linggabuana jelas menolak dan akhirnya terjadilah Perang Bubat. Prabu Linggabuana yaitu Raja Kerajaan Sunda gugur dalam peperangan tersebut, sedangkan Putri Dyah Pitaloka memilih untuk mengakhiri hidupnya demi menjaga kehormatan. Sebelum Perang Bubat, hubungan antara Raja Majapahit yaitu Raja Hayam Wuruk dan juga Mahapatihnya yaitu Gajah Mada bisa dibilang itu sangat dekat karena mereka memiliki visi yang sama. Hayam Wuruk percaya kepada Gajah Mada dan Gajah Mada juga menjalankan pemerintahan itu dengan baik, sehingga hasilnya Majapahit itu menjadi kerajaan yang besar dengan wilayah yang luas gitu ya. Itu hasil kerja keras mereka berdua. Gajah Mada adalah orang yang paling didengar dan sangat berpengaruh dalam menentukan arah politik Majapahit. Mereka adalah duo combo yang membuat Majapahit itu berjalan dengan baik. Namun sayangnya setelah Perang Bubat semuanya berubah. Karena yang dilakukan Gajah Mada itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Raja Hayam Wuruk. Yang seharusnya jadi pernikahan antara Raja Hayam Wuruk dengan Putri Dyah Pitaloka itu malah berubah menjadi tragedi yang berdarah. Sejak saat itu hubungan mereka tuh nggak pernah sama lagi. Bukan berarti mereka tuh kayak berantem terbuka gitu, enggak ya, mereka tetap menjalankan pemerintahan di Majapahit, tapi hubungan mereka tuh sudah mulai renggang. Mereka saling tidak percaya lagi dan jarak di antara keduanya tuh mulai terasa. Setelah itu Gajah Mada mulai nggak terlalu aktif nih dalam mengurus pemerintahan Majapahit. Dia mulai jarang terlihat di rapat-rapat, jarang dilibatkan dalam urusan-urusan besar. Jadi intinya tuh kayak dia tuh masih ada di sana, masih menjabat sebagai Mahapatih, tapi kehadirannya tuh antara ada dan tiada gitu. Jadi secara jabatan ada, tapi secara kehadiran tuh nggak ada. Karena yaitu kerenggangan hubungan antara raja dan juga Mahapatihnya. Lalu beberapa tahun kemudian Gajah Mada wafat dan Majapahit kehilangan sosok yang menjaga keseimbangan. Gajah Mada tuh bukan cuma sekedar Mahapatih, dia juga mengatur arah politik, menahan konflik dan juga memastikan semua itu terkendali. Setelah dia nggak ada lagi figur yang cukup kuat untuk menyatukan kepentingan di dalam istana. Lalu di saat yang sama muncul masalah yang jauh lebih besar, yaitu Raja Hayam Wuruk tidak punya anak laki-laki dari permaisurinya. Jadi setelah gagal menikah dengan Putri Dyah Pitaloka, Raja Hayam Wuruk tuh menikah dengan sepupunya gitu ya, masih dalam satu keluarga kerajaan gitu ya. Nah, dari permaisurinya itu dia tidak punya anak laki-laki sebagai penerus tahtanya. Dia hanya memiliki anak perempuan yaitu Kusuma Wardani. Namun Hayam Wuruk itu memiliki anak laki-laki dari selirnya. Jadi dari permaisurinya tuh nggak ada anak laki-laki, hanya anak perempuan. Kemudian dari selirnya itu ada anak laki-laki, tapi dari selir kan harusnya yang meneruskan tahta itu kan anak permaisuri gitu ya. Nah, anak selirnya ini bernama Bre Wirabumi. Dari sini tuh mulai terbentuk dua kekuatan. Satu jalur resmi yaitu melalui putri dan suami dari anaknya yaitu Wikramawardhana, dan satu lagi dari jalur darah yaitu Bre Wirabumi. Dan masing-masing itu memiliki wilayah kekuasaan dan pasukannya sendiri. Wikramawardhana yaitu menantu dari
anak permaisuri itu ada di sisi barat ataupun di pusat pemerintahan Majapahit, sedangkan Bre Wirabumi, anak dari Selir itu menguasai sisi timur Majapahit. Saat itu kekuasaan Majapahit itu seolah-olah terbelah menjadi dua, namun selama Hayam Wuruk masih hidup, semuanya itu masih terlihat aman, terkendali karena masih ada yang istilahnya menyatukan nih ya, nggak ada perang walaupun persaingan itu udah mulai terlihat. Tapi yang jadi masalah itu nggak pernah ada keputusan dari Hayam Wuruk tentang siapa yang benar-benar menjadi penerus tahta. Jadi kayak nggak ada serah terima jabatan gitu loh dari Hayam Wuruk ke penerus tahtanya gitu ya. Dan tanpa Gajah Mada, nggak ada lagi yang bisa mengendalikan situasi ini. Persaingan tuh sudah ada, kekuatan sudah mulai terbentuk ya masing-masing, satu di barat, satu di timur gitu ya. Dan seolah-olah tuh semuanya tuh hanya jadi bom waktu aja. Sampai akhirnya Raja Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 dan sejak saat itu Majapahit mulai kehilangan pusat kendalinya. Selama ia masih hidup itu semua kekuatan tuh masih bisa tunduk sama satu perintah, yaitu perintah raja, dan konflik itu bisa ditahan gitu ya. Namun setelah raja meninggal atau Hayam Wuruk meninggal, situasinya berubah. Tahta kemudian dipegang oleh menantunya yaitu Wikramawardhana. Tapi di sisi lain, Bre Wirabumi sebagai anak kandung dari Selir itu juga merasa punya hak untuk meneruskan tahta Majapahit. Sepeninggalan Hayam Wuruk, konflik itu memang nggak langsung pecah, tapi mulai dari saling menguatkan posisi. Wikramawardhana yaitu menantu dari Hayam Wuruk itu memperkuat kendalinya di sisi barat atau di pusat pemerintahan Majapahit, sementara Bre Wirabumi yaitu anak dari Selir memperkuat wilayah dan basisnya di timur. Di saat yang sama, para bangsawan dan pejabat itu mulai cari aman nih. Mereka tuh mulai berpihak ke kubu yang menurut mereka ini bakal menang, sehingga Majapahit itu seakan terbelah menjadi dua loyalitasnya. Kedua pihak juga mulai mempersiapkan kekuatan militernya masing-masing dan mengamankan wilayah serta bersiap kalau konflik itu akhirnya pecah. Sampai akhirnya pada tahun 1404 terjadilah perang saudara di kerajaan Majapahit. Sekitar tahun 1404, konflik yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Nggak ada catatan pasti siapa yang duluan nyerang, tapi yang jelas dua kekuatan besar ini itu akhirnya terlibat dalam perang terbuka. Dari sini Majapahit itu bukan cuma terpecah secara politik, tapi benar-benar masuk ke dalam perang saudara. Perang saudara antara menantu dari Hayam Wuruk yaitu Wikramawardhana dengan anak laki-laki dari Selirnya yaitu Bre Wirabumi itu terjadi kurang lebih 2 tahun. Ini cukup lama ya, nggak kayak perang Bubat. Kalau perang Bubat kan sehari jeder selesai walaupun efeknya tuh berkepanjangan. Tapi perang Paregrek ini tuh terjadi kurang lebih 2 tahun. Jadi kayak barat nyerang ke timur, nanti timur balas lagi serang ke barat, nanti barat begitu. Jadi balas-balasan serangan gitu. Dan ini tuh berulang terus, melelahkan, perlahan menguras tenaga kekuatan Majapahit dari dalam. Dan pada akhirnya kubu Wikramawardhana mulai unggul. Suatu hari serangan besar dilancarkan ke wilayah timur. Di tengah kekacauan itu akhirnya Bre Wirabumi dapat dikalahkan. Ia ditangkap lalu akhirnya dieksekusi dengan cara dipenggal. Setelah Bre Wirabumi dikalahkan dan dieksekusi, perang saudara dalam perang Paregrep memang berakhir. Secara politik, Wikramawardhana menjadi penguasa utama Majapahit. Tapi kemenangan itu tidak benar-benar menyatukan kembali kerajaan. Di dalam istana, kepercayaan tuh sudah hancur. Dan para bangsawan yang sebelumnya terlibat dalam konflik itu juga tidak lagi memiliki loyalitas yang utuh. Sebagian tetap mendukung pusat ataupun Wikramawardhana, tapi sebagian lagi mulai menjaga jarak. Bahkan diam-diam ada yang mencari kekuatannya sendiri, jadi kayak melepaskan diri gitu ya. Majapahit masih punya raja, tapi tidak lagi punya kendali penuh. Dampaknya tidak berhenti di istana.
wilayah-wilayah yang dulu itu tunduk sama Majapahit, kerajaan-kerajaan kecil daerah taklukan dari Majapahit dan wilayah jajahannya, itu mulai melepaskan diri karena mereka melihat nih Majapahit udah nggak sekuat dulu nih bro gitu. Kita kenal Majapahit itu kan dengan wilayah jajahan-jajahan ya, maksudnya wilayah kekuasaan yang cukup luas gitu ya. Bahkan Gajah Mada sempat bersumpah akan menaklukkan seluruh Nusantara gitu. Lupa. What? Sumpah Palapa, coba dicek di video sebelumnya. Ya, Gajah Mada sempat mengucapkan sumpah palapa di mana dia tidak akan hidup tenang sampai dia bisa menguasai seluruh Nusantara gitu ya. Itu kayak ambisi yang sangat besar dan memang terbukti wilayah wilayah jajahan, wilayah kekuasaan Majapahit itu sangat besar gitu. Secara sosial, luka yang ditinggalkan perang ini tuh jauh lebih dalam. Ini bukan cuma perang melawan musuh luar. Jadi bukan perang kayak dulu kan perang sama kerajaan Sunda gitu. Ini tuh enggak, perang saudara nih, bukan adik kakak juga sih ya, mesti ipar gitu. Yang saling berhadapan tuh orang-orang dari dalam kerajaan. Kepercayaan tuh mereka sudah hancur lah ya nih, para bangsawan, para pejabat-pejabat, para rakyat tuh sudah hancur. Loyalitas tuh terpecah dan hubungan yang dulu itu kuat tidak pernah benar-benar pulih. Secara ekonomi ini berdampak juga nih ya, perang Paregrek ini berdampak juga pada ekonomi Majapahit. Perekonomian di Majapahit itu mulai goyah. Perang yang berlangsung bertahun-tahun menguras sumber daya, mengganggu perdagangan dan membuat jalur-jalur yang dulu tuh aman untuk perdagangan itu tuh udah nggak aman lagi. Jadi kayak distribusi itu sangat terganggu ya. Bayangin kalau misalnya satu minggu aja sembako itu tidak terdistribusikan dengan baik, itu kan pasti akan kacau ya perekonomian. Aktivitas ekonomi itu sangat melemah dan kekuatan kerajaan itu ikut menurun. Disinilah Majapahit perlahan berubah. Bukan runtuh dalam satu malam, tapi melemah, mulai ditinggalkan dan kehilangan pengaruhnya sedikit demi sedikit. Setelah Wikramawardhana menjabat sebagai raja, kemudian menang di dalam perang Paregrek, Majapahit itu sebenarnya belum langsung berakhir gitu ya. Walaupun mulai melemah, ditinggalkan daerah-daerah kekuasaan, ditinggalkan para pejabat, ditinggalkan para bangsawan, itu masih tetap berjalan kerajaannya. Tapi memang makin lama tuh makin menurun performanya. Masih ada beberapa raja yang meneruskan kekuasaannya itu di sekitar 4-6 generasi berikutnya hingga akhirnya sampai pada masa yang sering dikenal dengan Raja Brawijaya V. Namun di sepanjang pergantian raja itu Majapahit itu nggak pernah benar-benar pulih. Yang terjadi justru sebaliknya, kekuatannya tuh terus melemah, terus menurun, dan makin nggak ada powernya di sana. Di saat yang sama muncul kekuatan baru di pesisir Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Berbeda dengan Majapahit yang makin melemah, Demak justru tumbuh dari perdagangan dan jaringan baru yang semakin kuat. Dan perlahan, tanpa satu perang yang besar yang menentukan gitu ya, pokoknya perlahan kekuasaan Majapahit itu mulai tergeser hingga akhirnya Majapahit tidak lagi menjadi kekuatan utama. Yang tersisa bukan lagi kerajaan besar yang menguasai Nusantara, melainkan bayang-bayang kejayaan di masa lalu. Itu dia gengs cerita kita hari ini tentang runtuhnya kerajaan Majapahit. Ternyata perang bubat yang sangat berdarah itu memicu kondisi yang justru berkepanjangan. Dari perang bubat akhirnya keretakan di dalam Majapahit terjadi dan sampai akhirnya terjadilah perang saudara yang membubarkan kerajaan Majapahit dan digantikan dengan bukan digantikan sih sebenarnya, kayak ya udah ini kayak menghilang, disepir, terus ada yang baru gitu yang lebih kuat, bukan kayak jeder ganti jadi Kesultanan Demak gitu, enggak ya, ini udah mulai nggak eksis aja gitu, terus muncullah yang baru yang lebih eksis gitu.
Kalau ada kritik, saran, tambahan, mohon tulis di kolom komentar ya gengs ya. Aku hanya manusia, tidak luput dari kesalahan. Misalnya ada yang miss, ada yang ketinggalan. Kak, ini tuh sebenarnya tuh gini tahu Kak ceritanya Kak. Sebenarnya tuh ini tuh gini tuh. Itu silakan ditulis di kolom komentar. Dan kalau ada request lagi, itu silakan langsung ke Novri ya. Langsung aja di DM ke Novri. Oke guys. Capek. See you gengs, my lovely gengs. I love you. Bye!